Di video kali ini saya tidak menunjukkan bagaimana cara memasangnya karena saya pasangnya di bengkel. Nah, di video ini saya hanya memberikan atau men-sharing saja part-part apa saja yang perlu kita siapkan atau kita ganti untuk membuat suspensi katana atau kaki-kaki katana itu terasa empuk kembali seperti baru, seperti barunya katana. Nah, part apa saja yang diganti? Yang pertama itu adalah yang bisa kita ganti sendiri ya. Ini adalah shock breakernya atau shock absorbernya. Terdiri dari dua depan, kemudian dua belakang, dan satu untuk shock breaker setir. Ini adalah part pertama yang perlu kita ganti atau kita persiapkan. Nah, untuk kelima part ini itu bisa kita ganti dengan sendiri dengan mudah. Ya, agak susah paling yang ini ya, yang di depan ini ada mur penguncinya. Nah, ini kita butuh dua kunci 14 ya. Nah, yang ini yang bagian bawah ini, kalau kunci pasnya kita terlalu tebal itu perlu kita gerinda dulu supaya nanti bisa masuk ini tanpa mengganggu yang atas. Nah, seperti ini. Kalau ini sudah bisa, kita tinggal gunakan dua kunci ini untuk melepasnya ya, baru kita tekan pakai tangan kita gini, tek, tek. Nanti baru terlepas. Nah, paling cuma itu yang agak susah, kita harus menyiapkan kunci pas yang tipis seperti ini. Nah, kenapa ini saya ganti? Karena setelah saya cek ini keempat-empatnya memang sudah tidak normal lagi, artinya sudah keras. Nah, cara ngeceknya gampang. Untuk shockbreaker yang untuk roda depan 2 dan roda belakang 2 ini itu sama cara kerjanya. Jadi yang bagus itu adalah ketika ditekan itu ringan, ketika ditarik itu berat. Kita cek satu persatu. Ketika ditarik berat, ditekan ringan. Kita tarik berat, benar. Kita tekan. Nah, ditekan ini berat juga, berarti ini sudah tidak normal. Ini menyebabkan pernya itu terasa keras karena gerakan dari per ketika kena tonjolan itu malah ditahan oleh shockbreaker ini. Jadi malah seakan-akan shockbreaker ini membuat mobil kita seakan-akan tidak ada pernya, kan kerasnya. Ini yang depan juga seperti itu, sama keras juga ketika ditarik berat, benar. Tapi ketika ditekan, nah ini sudah seret ini. Nah, kalau kita sudah beli baru itu ringan banget ketika kita tekan, kita tarik seret, kita tekan itu ringan banget. Nah, sama yang belakang dua ini juga sama, ditarik berat, ditekan juga berat. Ini juga sama, ditarik berat, ditekan berat, kan harusnya ditekan ringan. Berarti ini sudah perlu kita ganti. Nah, gantinya yang SGP ya teman-teman. Harganya mahal, berapa ya? Hampir 300 nih satu ini. 300 kurang, tapi 250 lebih kayaknya. Lupa saya. Jadi 5 ini kalau di total sekitar 1 jutaan, 1 juta lebih dikit gitu, kurang lebih. Nah, beda ya sama yang untuk roda. Untuk setir itu berlaku dua arah. Yang benar, yang normal itu ketika kita tarik itu berat, kita tekan juga berat. Nah, sedangkan yang ini, yang bekasnya ini bekas semua ya, sudah saya ganti, sudah terpasang di mobil yang baru. Nanti saya tunjukkan. Ketika yang setir itu normalnya ketika ditarik berat, ditekan juga berat. Kita coba ditarik, ya lumayan berat, ditekan, nah ringan ini. Jadi ini udah rusak. Ditarik berat, ya meskipun nggak berat-berat amat, ditekan dia ringan sekali ini. Nah, untuk ini memiliki fungsi yang berbeda antara shockbreaker yang untuk roda dan shockbreaker untuk setir. Ini anggap aja roda ya, roda kendaraan. Nah, untuk shockbreaker yang ini, yang untuk roda depan dan belakang itu fungsinya adalah
ketika kita melewati tonjolan ini, roda ini ban ketika melewati tonjolan kan dia bergerak ke atas ini. Nah, bergerak ke atasnya ini bodi ya, anggap aja bodi. Bergeraknya roda ke atas itu tidak ditahan oleh shock breaker. Jadi shock breaker itu tidak menghambat gerakan roda ke atas, tidak menahan gerakan per daunnya ke atas. Nah, shock breaker ini depan dan belakang ini menahan ketika ini roda itu kembali ke posisi semula. Jadi ketika ini kan melewati tonjolan ya, melewati tonjolan ke atas, kemudian setelah melewati tonjolan dia akan turun lagi gini. Nah, turunnya ini itu ditahan oleh shock breaker ini. Jadi sesuai kerja tadi ya, ketika ketekan dia tidak menahan, ketika ditarik atau kembali ke posisi semula rodanya itu ditahan. Supaya apa? Supaya bodi itu tidak bergoyang, tidak gini terus, tidak bergerak terus. Ya, itu fungsinya. Jadi ketika ditekan dia tidak menahan per, tidak gerakan roda, dia kembali dia menahan supaya tidak terjadi goncangan terus menerus. Nah, sedangkan yang fungsi yang ini, yang untuk kemudi, kan shock breaker itu untuk yang kemudi ini kan ditarik berat, ditekan berat. Nah, semakin cepat kita menarik itu semakin cepat tahanannya. Begitu juga ketika semakin cepat kita tekan itu semakin berat tahanannya. Nah, artinya shock breaker untuk yang kemudi setir ini dia menahan gerakan yang cepat atau tiba-tiba. Nah, gerakan cepat atau tiba-tiba itu terjadi bukan karena kita memutar roda kemudi ya, setir ya. Karena kita memutar setir kan dia pelan. Jadi ketika pelan kita putar itu dia tidak menahan. Karena kita gerakan dengan pelan. Dia tidak menahan. Nah, gerakan roda kemudi yang cepat itu adalah ketika kita melewati jalan yang tidak rata. Roda depan melewati jalan tidak rata itu kan bisa mengakibatkan roda itu bergerak ke sana, ke samping kanan kiri dengan cepat, meskipun ini setirnya lurus ya. Tapi ketika ada jalan yang tidak rata itu bisa terjadi kemungkinan roda itu bergerak dengan cepat, bergetar dengan cepat karena dia melewati jalan yang tidak rata, apalagi dengan kecepatan tinggi. Jadi kan bergerak dengan cepat. Nah, karena gerakan roda itu cepat, kanan kiri yang cepat itu ditahan oleh ini. Jadi dia tetap menahan di semua arah, baik tarik maupun tekan, supaya untuk gerakan yang cepat akibat jalan tidak rata dia tetap menahan roda itu tetap lurus. Jadi kemudi kita tidak ikut bergetar gini ya. Jadi, karena kalau kita roda ikut bergetar itu akan membuat kita capek karena kita harus menahan setir kemudi. Nah, itu fungsinya ya, dia menahan dari goncangan ketika jalan tidak rata ini, sehingga meskipun melewati jalan tidak rata itu setir itu tetap lurus meskipun kita tidak menahannya. Itu fungsinya. Nah, ini adalah part yang perlu kita ganti. Yang pertama, yang kedua itu kita perlu ganti bushing pirnya. Kalau kita beli itu satu set untuk semua roda itu ada 24. Nah, ukurannya beda ya. Untuk yang ada sekelnya, ada yang buat berayun itu bushingnya kecil-kecil seperti ini. Kecil-kecil seperti ini. Untuk yang per yang belakang, yang bagian belakang, dan per yang depan bagian depan. Pokoknya yang ada antingnya itu, ada anehnya itu kecil-kecil seperti ini. Sedangkan si satunya dia lebih gede, ada giginya. Nah, biasanya itu yang bagian gede yang ada giginya itu di sini ada bosnya, ada selongsongnya, kemudian ada ngurbautnya, itu biasanya macet. Nah, itu memang susah kalau kita ganti sendiri, agak kesulitan kayaknya. Kita harus bawa ke tukang atau bengkel kayak mobil. Nah, ini kita bisa belanja ini dulu secara online, cari yang SGP, kemudian kita belanja juga yang ini, bushingnya yang SGP. Kalau bisa ganti juga yang ini, atau beli juga sekalian, tinggal bengkelnya langsung masang. Itu adalah namanya apa ya, untuk yang bos itu ya, bos yang bushing itu.
Itu namanya, sebentar saya cari dulu. Nah, seperti ini ya, saya berikan contoh. Ini bosnya, jadi ada baut, ada murnya, kemudian ada selongsongnya. Ada mur baut, mur ini baut, mur sama selongsongnya. Nah, itu untuk dipasang di untuk yang karet busing yang ada giginya yang gede. Nah, itu beli sekalian. Berarti untuk bos tadi, satu set tadi yang ada mur baut sama selongsongnya itu butuh 4 biji. Dengan ini kita butuh 48, termasuk yang bergigi gede itu kita harus beli. Jadi shockbreaker, busing termasuk bosnya, kemudian satu lagi di antara breakdown nomor 1 dan nomor 2 dan seterusnya itu ada kayak plastik teflon gitu ya, untuk menghambat gesekan antara breakdown nomor 1 dengan nomor selanjutnya. Jadi nanti di antara dua breakdown itu, dua pair itu ada kayak plastiknya. Nah, itu juga diganti, nanti minta tolong di bengkel kaki mobil. Jadi yang perlu diganti itu ini shockbreaker, busing dan bosnya, kemudian plastik untuk pembatas antara pair yang nomor 1 dengan nomor 2 dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini saya sudah pasang di bengkel dan sudah jadi, dan karena di bengkel ya saya tidak videokan ya, karena orang bengkel yang mengerjakan. Kita lihat jadinya aja seperti apa. Nah, ini posisi sudah terpasang shockbreakernya yang bagian belakang kiri ya. Nah, kemudian ini lapisan plastik atau apa ya namanya, lapisan teflonnya mungkin ya namanya ya, untuk pair. Kemudian ini untuk busing yang bagian belakang yang pakai busing karet yang kecil. Jadi ini ada 4 ya, atas 2, bawah 2, ada 4 biji untuk tiap pair. Ini yang tidak ada giginya, busingnya. Kemudian ini lapisan plastiknya atau teflonnya untuk memisahkan antara pair nomor 1 dengan nomor 2. Ini supaya tidak ada gesekan ya, supaya lebih lentur pair daunnya. Ini untuk bawahnya juga ada lapisannya untuk memisahkan antara pair atas dengan bawahnya supaya lebih lentur, karena ketika dia mengayun itu kan ada gesekan. Dan ini yang belakang kanan, ini busingnya juga yang pakai yang kecil, ada 4 ya, atas 2, bawah 2. Ini yang tadi ya, lapisan teflonnya. Ini kan dia bergesek ya, kalau dia naik turun roda itu dia bergesek antara pair nomor 1, kedua dan seterusnya, itu ada gesekan. Nah, untuk mengurangi gesekan itu supaya biar menjadi lebih lentur, itu pakai yang lapisan plastik teflon tadi. Nah, ini untuk yang busing yang bagian belakang depan ini yang gede yang ada giginya. Nah, ini adalah bosnya ya, mur baut untuk bos yang perlu kita ganti juga karena biasanya macet yang ini. Nah, ini ada lapisan teflonnya juga. Ini ya yang bosnya, mur bautnya. Ini bagian depan, yang belakang juga pakai bos. Ini pakai yang busing yang bergigi. Ini lapisan teflonnya atau plastiknya untuk misalkan pair atas dengan bawahnya. Ini shockbreaker yang bagian depan kiri ya, sudah terpasang seperti ini. Nah, ini untuk bagian depan yang kanan, untuk belakang ini belakang yang kanan ya, seperti ini. Nah, tetap ada lapisan plastiknya atau teflonnya ya. Ini harus kita ganti karena kalau lama nggak diganti itu habis itu lapisannya plastik gitu. Nah, ini bos yang untuk bergigi karetnya. Kita lihat yang ke depan ini. Nah, ini untuk busing yang menggunakan bos mur baut yang harus kita ganti, yang ada selongsongnya. Ini juga diganti plastik-plastiknya, lapisan teflonnya ini seperti ini. Ini awalnya ini habis ya, ini lapisan plastiknya ini, sehingga itu menyebabkan
spare itu menjadi lebih keras karena terjadi gesekan ya, antara yang atas dengan yang bawah. Ini shockbreaker depan kanan terpasang. Kemudian kita lihat untuk yang shockbreaker setir ya, yang warna oranye. Nah ini kan bukan SGP, yang dulu, yang antingnya dulu depan. Ini menggunakan busing yang kecil. Nah kalau ini tidak macet ya, karena dia kan tidak menggunakan selongsong. Jadi karet langsung murbaut, tidak ada selongsongnya. Tampak dari bawah seperti ini. Nah, kemudian yang itu warna oranye ini untuk shockbreaker yang setir. Nah, ini bagian depannya itu langsung dihubungkan ke mana ya? Ke rangka kalau nggak salah ya. Ke rangka, kemudian yang sebelah dalamnya itu dihubungkan ke link setir. Itu setelah gearbox. Jadi batang yang menghubungkan antara poros gearbox dengan yang link yang ke setir, yang ke apa namanya nggak tahu saya. Jadi dia menahan gerakan setir ke rangka atau ke bodi. Nah, seperti ini instruksinya, atau penampakannya seperti ini. Nah, kemudian untuk sporing, proses sporing itu yang disetel yang ini ya, yang ada setelan untuk mobil Katana itu yang bisa disetel hanya toe-nya, hanya toe atau toe in to out-nya. Nah, untuk chamber caster itu tidak bisa disetel, yang bisa setel hanya toe-nya saja untuk jenis Suzuki Katana. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, ini sudah saya clean coat ya, jadi kelihatan bersih hitam. Nah, ini adalah total biayanya teman-teman. Jadi totalnya itu memang mahal ya, 2,4 juta. Ya kita harus punya, untuk memperbaiki total kaki supaya empuk kembali itu ya kita harus siap budget dana 2,5 juta. Nah rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah shock steer yaitu 300.000, kemudian yang kedua adalah shockbreaker 4 biji ya, untuk depan 2 belakang 2, totalnya adalah 1.100.000 nih SGP, yang SGP yang asli. Kemudian yang untuk yang atas yang steer yang 300.000 ini saya tidak menggunakan SGP karena yang SGP mahal sekali. Saya pakai yang merek KYB 300.000 yang warnanya oranye tadi. Kemudian buat beli busing per lengkap untuk satu set, untuk per yang depan maupun belakang total itu akan ada 24 biji ya. Ini SGP totalnya adalah 180.000. Kemudian nah memang jasa pasangnya ini mahal ya. Kalau di sini di daerah Bandung dan sekitarnya, mungkin kalau di Jawa sana lebih murah ya. Nah ongkos pasang plus apa ini, lapisan per ya, jadi ongkos pasang plus lapisan per yang warna putih yang kayaknya yang materialnya teflon tadi, yang untuk memisahkan antara per nomor 1 dan nomor 2 itu juga sudah dikasih di bengkel. Kemudian di bengkel juga sudah dibelikan bos murbaut untuk busingnya itu 600.000 plus ongkos pasang ya. Jadi ongkos pasang plus lapisan antar per sama bos murbautnya dibelikan sama bengkel, totalnya adalah 600.000. Nah kemudian saya ada keluhan yang terakhir itu saya sporing ya, karena meskipun kaki itu dicek bagus, tetapi ketika jalan setir saya lepas itu dia geser atau dia belok ke kiri ya. Jadi kalau kita lepas setir waktu jalan, dia cenderung kendaraan itu bergerak ke kiri, miring ke kiri. Nah ini sudah saya sporing sama tukang sporingnya, sudah dicek laker roda depan, kemudian link untuk setir itu semuanya bagus. Nah sudah di sporing, di setting toe-nya ya, toe-nya itu karena dia chambernya itu negatif, berarti
Kalau originalnya itu tone-nya positif, tone-nya negatif ya. Tone-nya ke dalam, tune in maksudnya, tone-nya ke dalam, tapi sama tukang spoilingnya dibikin tone-nya nol. Jadi lurus, posisi lurus roda depannya. Kemudian saran dari tukang sporingnya itu miring ke kiri itu sebabnya bisa karena bannya yang tidak bagus. Nah, makanya sama tukang sporingnya itu disuruh untuk menukar antara ban kanan dan ban kiri. Nah, setelah saya tukar, ban kanan saya pasang di sebelah kiri dan ban sebelah kiri itu saya pasang di sebelah kanan, itu sudah bagus setelah di sporing. Ya sudah lumayan lurus meskipun agak-agak miring dikit, dah masih normal lah, masih wajar lah. Jadi memang perlu di sporing ya, karena mobil lama, apalagi kalau punya sebelumnya itu nggak pernah di sporing. Jadi saya sporing itu ongkosnya 225.000. Nah, totalnya itu dari semua yang saya ini tadi, yang saya tulis ini, totalnya kalau saya nggak salah jumlah itu 2.405.000. Nah, yang mahal. Nah, barangkali teman-teman bisa cari part yang lebih murah atau bengkel yang lebih murah, pasti jatuhnya lebih murah juga. Nah, kemudian kalau teman-teman itu belum punya budget sekian, misalkan baru punya 1 jutaan, itu cukup kalau saran saya sih cukup beli yang shockbreaker ini, yang SGB itu 1 jutaan ya, 1.100.000. Nah, dengan 1.100.000 itu bisa teman-teman pasang sendiri di rumah. Nah, itu pun saya sudah coba, hasilnya emang jauh lebih enak. Itu sudah jauh mengurangi kekerasan kaki-kaki atau suspensi mobil Katana. Nah, demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.